Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga di hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat, penuh berkah. Walaupun di masa pandemi, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa selalu berdoa untuk meningkatkan iman agar semuanya bisa berjalan lancar dan nanti kita bisa segera bertemu bertatap muka. Materi kita yaitu pada bentuk-bentuk muka bumi, di mana pada pertemuan ini anak-anak nanti akan diperkenalkan bagaimana mengenal tentang bentuk muka bumi. Tujuannya anak-anak adalah menjelaskan proses alam terjadinya bentuk bumi. Dan pada pertemuan ini materi yang kita pelajari di semester 1 kelas 7 untuk pembelajaran awal kelas 7. Semoga semuanya anak-anak bisa mengikuti dan anak-anak akan diberi kemudahan. Tujuan yang kita pelajari nanti selain menjelaskan proses alam terjadinya bentuk muka bumi, juga akan menjelaskan tentang gejala-gejala vulkanisme. Jadi anak-anak diharapkan untuk bisa menjelaskan gejala-gejala vulkanisme. Yang ketiga yaitu anak-anak diharapkan untuk bisa membedakan tipe-tipe gunung menurut bentuknya. Selanjutnya, anak-anak juga diharapkan bisa menyebutkan tentang faktor-faktor penyebab gempa bumi dan akibatnya. Tujuan berikutnya, setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan relief bumi. Selanjutnya, anak-anak juga harus bisa menyebutkan tentang jenis-jenis batuan. Dan yang terakhir tujuan kita yaitu untuk bisa menjelaskan relief muka bumi. Kita simak di materi yang penampakan bentuk muka bumi, di mana bentuk muka bumi merupakan sebuah bentuk bumi di mana ada gunung, ada daratan, yang ternyata dari banyaknya gunung dan daratan itu masih banyak lagi yang harus kita tahu bahwa itu tidak terbentuk sendirinya. Keberadaan sekarang ini melalui proses yang sangat panjang untuk bisa menampakkan adanya penampakan bentuk muka bumi. Nah, ternyata ada beberapa zaman di mana zaman 4,5 miliar tahun yang lalu itu ada sebuah zaman yang disebut dengan zaman Arkeokum, yaitu kerak bumi baru mulai terbentuk. Dari zaman ini kondisi bumi mulai berubah hingga mendukung perkembangan manusia yang pertama menurut sejarah, yaitu manusia purba. Pada gambar bisa kalian lihat yaitu tentang bumi yang difoto dari ruang angkasa, di mana tampak pada gambar 1. Di gambar tersebut bumi itu terdiri atas 2 bagian, yaitu daratan dan lautan. Daratan yang luas disebut dengan benua, dan lautan yang luas disebut dengan samudra. Di permukaan bumi, bagian yang menonjol diantaranya yang menonjol ke atas itu ada pula yang bagian cekung ke bawah. Bagian yang menonjol ke atas dapat berupa diantaranya ada gunung, ada pegunungan, ada daratan tinggi atau dataran tinggi, juga ada bukit. Bagian yang cekung dapat berupa ngarai,
ada lembah, ada danau, ada sungai, ada rawa. Penampakan tinggi rendahnya muka bumi tersebut dinamakan dengan relief muka bumi. Kemudian bagaimana dengan bentuk dasar laut? Ternyata bentuk muka dasar laut pun tidak rata. Di dasar laut pun terdapat bagian yang menonjol ke atas dan ada bagian yang cekung ke bawah yang dikenal dengan nama seperti ada palung laut, lubuk laut, gunung bawah laut. Pada dasarnya dasar laut adalah daratan yang tertutup air. Lalu bagaimana dengan proses terbentuknya muka bumi? Nah, kita akan lihat dengan proses terbentuknya muka bumi. Keberagaman bentuk muka bumi disebabkan oleh kekuatan besar yang bekerja pada bumi, di mana kekuatan itu disebut dengan tenaga geologi. Nah, tenaga geologi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Perlu kalian ketahui, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen mempunyai sifat membangun, sedangkan tenaga eksogen ialah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Tenaga ini mempunyai sifat merusak permukaan bumi. Selanjutnya ada tenaga endogen. Tadi tenaga endogen, bahwa tenaga ini akan memiliki sebuah jalanan dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Pergerakannya tidak terasa, namun pergerakan tersebut menyebabkan perubahan relief muka bumi. Nah, contoh dari pergerakan itu, kalian pernah melihat sebuah permukaan jalan yang ambles. Contohnya adanya pergerakan dalam bumi. Pergerakan tersebut disebabkan oleh tenaga yang berasal dari dalam bumi yang disebut dengan tenaga endogen. Dengan demikian, di dalam bumi tersebut terdapat sumber energi. Energi itu berasal dari mana? Ternyata di dalam bumi terdapat sumber panas yang berasal dari inti bumi. Kita perhatikan tentang gambar pada layar, yaitu tentang gambar yang terdiri dari satu. Bumi itu terdiri dari lapisan inti. Lapisan inti berisi cairan kental yang bersuhu di atas 4.500 derajat Celcius, bertekanan tinggi. Yang kedua ada lapisan astenosfer. Lapisan ini merupakan lapisan kedua yang merupakan lapisan yang memiliki suhu 2000 sampai 4000 derajat Celcius dan tekanannya terus menurun, sehingga akan menimbulkan mineral silisium dan magnesium yang disebut juga dengan lapisan sima. Yang ketiga ada lapisan litosfer. Lapisan ini lebih kental dari
Suhunya di antara lebih besar dari 2000 derajat Celcius dan tekanannya juga terus turun. Pada lapisan litosfer ini disebut juga dengan lapisan mantel bumi. Yang berikutnya, lapisan bumi itu ada kerak bumi. Bentuknya padat dan keras, menempel pada mantel bumi. Mengandung mineral silisium dan aluminium, disebut juga dengan lapisan sial. Jadi kita telah mengetahui bahwa kulit bumi itu padat, dingin, dan terapung di atas mantel bumi. Kerak bumi yang membentuk dasar samudra disebut dengan lempeng samudra. Kemudian ada kerak bumi yang membentuk dasar benua yang disebut dengan lempeng benua. Lempeng samudra dan lempeng benua terletak di atas lapisan mantel. Kita juga telah belajar bahwa lapisan mantel itu mendapat pemanasan terus-menerus dari lapisan sima. Pemanasan ini menyebabkan terjadinya gerakan cairan dengan arah vertikal pada lapisan mantel. Akibatnya arus konveksi menumbuk kulit bumi yang terapung di atasnya. Tumbukan yang terjadi terus-menerus akan mengakibatkan terjadinya patahan pada kulit bumi. Patahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya tumbukan antara lempeng benua dan lempeng samudra. Di endogen ada tektonisme, tekanan ke atas dari magma. Gerak lempeng dan energi yang terkumpul akan mampu menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi perubahan letak atau pergeseran kulit bumi. Akibatnya kulit bumi bisa melengkung yang disebut dengan lipatan atau patah yang disebut dengan patahan. Gejala ini disebut dengan nama tektonisme. Berikutnya, gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang menghasilkan pola baru yang disebut dengan struktur diastropik. Bentuk baru yang termasuk dalam struktur diastropik adalah pelengkungan, pelipatan, patahan, dan retakan. Pelengkungan yaitu sebuah lapisan kulit bumi yang semula mendatar, jika mendapat tekanan vertikal akan membentuk struktur melengkung, sehingga lengkungan tersebut dapat mengarah ke atas yang disebut dengan kubah dan dapat mengarah ke bawah yang disebut dengan basin. Yang berikutnya, lapisan kulit bumi yang mendapat tekanan arah mendatar akan membentuk sebuah lipatan. Jadi endogen itu akan membentuk sebuah lipatan. Punggung lipatan disebut dengan antiklinal. Lembah lipatan disebut dengan sinklinal. Ada beberapa jenis lipatan yang kita tahu di situ dan menyebutkan tentang satu lipatan tegak. Jadi jenis lipatan itu ada yang pertama adalah lipatan tegak, yang kedua lipatan miring, kemudian yang ketiga ada lipatan rebah. Yang keempat ada lipatan menggantung. Berikutnya ada lipatan isoklin. Dan yang keenam yaitu jenis lipatan yaitu lipatan kelopak.
Kita akan mengenal sebuah patahan. Terjadinya patahan karena adanya tekanan atau gerakan tektonik secara horizontal maupun vertikal pada kulit bumi yang rapuh. Daerah patahan merupakan daerah yang rawan, yaitu daerah itu rawan gempa karena rapuh. Jadi patahan sering juga disebut dengan sesar. Gambar patahan jenisnya ada satu graben dan hos, kemudian ada sesar naik dan sesar turun. Berikutnya untuk muka bumi itu ada retakan. Terjadinya karena gaya renggangan yang menyebabkan batuan menjadi retak-retak. Jadi retakan itu terjadi karena adanya batuan dengan adanya renggangan sehingga terbentuknya keretakan. Vulkanisme yaitu merupakan proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Keluarnya magma ke permukaan bumi umumnya melalui retakan batuan, patahan, dan pipa kepundan pada gunung api. Jika magma yang berusaha keluar tidak mencapai permukaan bumi, maka proses ini disebut dengan intrusi magma. Tapi jika magma sampai di permukaan bumi, proses ini juga disebut dengan ekstrusi magma. Magma yang sudah keluar ke permukaan bumi itu disebut dengan lava. Jadi lava itu merupakan magma yang sudah keluar dari permukaan bumi. Kemudian bagaimana terjadinya proses vulkanisme yang menghasilkan berbagai bentuk muka bumi. Jadi proses vulkanisme ini bisa terbentuk melalui beberapa cara. Jadi proses vulkanisme menghasilkan berbagai bentuk muka bumi itu contohnya antara lain ada kawah, lubang berbentuk mangkok di puncak gunung api. Yang kedua kaldera, hasil letusan gunung api yang berbentuk seperti kawah tetapi berukuran jauh lebih besar. Karena besar, maka sebuah kaldera dapat berbentuk danau, emisi gas, mata air panas, dan gunung api corong kecil. Juga dari proses vulkanisme itu akan menghasilkan bentuk bumi dengan bentuk gunung api. Ilustri magma akan menghasilkan bentuk-bentuk diantaranya yaitu retas atau sil, di mana magma yang membeku di antara dua lapisan batu yang ada di dalam bumi berupa batuan beku. Yang kedua lakolit, yaitu bentuk cembung ke atas tetapi datar di bawah akibatnya magma yang menekan ke atas di antara kedua lapisan batuan sedimen. Yang ketiga ada gang atau korok, bentuk lapisannya panjang, tipis, memotong lapisan litosfer secara vertikal atau miring yang berasal dari magma yang membeku ketika berusaha menerobos batuan sedimen. Yang keempat yaitu batolit. Yang dimaksud dengan batolit yaitu magma yang membeku jauh di dalam bumi.
Kita akan mengenal dengan jenis-jenis erupsi magma. Berdasarkan lubang tempat erupsi, ada 2 jenis erupsi magma. 1. Jika tempat keluarnya magma di permukaan bumi mengikuti patahan atau retakan yang memanjang, erupsi itu disebut dengan erupsi linear. Yang kedua, jika tempat keluarnya magma di permukaan bumi memusat pada sebuah titik, erupsi itu disebut dengan erupsi sentral. Jadi cirinya ketika itu erupsinya sentral berarti berada pada sebuah titik, satu titik. Kalau memanjang, retakannya memanjang disebut dengan erupsi linear. Berdasarkan proses keluarnya magma, ada 3 jenis erupsi magma. 1. Eksplosif. Yang kedua, efusif. Yang ketiga, erupsi campuran. Apa yang dimaksud dengan erupsi eksplosif? Yaitu letusan yang sangat kuat akibat tekanan gas magma dan menyemburkan bahan-bahan vulkanik yang padat dan cair. Sedangkan erupsi efusif yaitu letusan gunung berapi yang mengeluarkan magma. Erupsi campuran terdapat letusan yang terjadi selang-seling antara eksplosif dan efusif. Kita juga akan mengenal tentang jenis gunung berapi dari bentuk muka bumi itu. Menurut bentuknya ada beberapa jenis gunung api, diantaranya ada gunung api perisai, yaitu bentuknya seperti perisai, lerengnya sangat landai, terbentuk karena erupsi efusif magma cair dan encer yang mengalir dan membeku secara lambat yang bentuknya seperti perisai. Yang kedua, gunung api Mar. Gunung api ini berbentuk seperti trapesium, terbentuk karena erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dengan letusan hanya sekali sehingga terbentuklah lubang besar atau kawah. Yang tiga, gunung api strato, yaitu bentuknya seperti kerucut dan berlapis, terbentuk karena erupsi efusif dan eksplosif dengan beberapa kali letusan yang kuat. Nah, ini contoh gambar jenis gunung berapi, yaitu ada gunung berapi Mar, ada yang kerucut dan ada yang perisai. Yang ketiga ada seisme atau gempa bumi. Bila tumpukan energi di daerah penuh zaman demikian besar, ya daerahnya itu tajam, energi tersebut akan mampu menggoyang atau menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra di sekitarnya. Goyangan atau getaran ini disebut dengan gempa bumi. Nah, gejala dari goyangan di sekitar gempa ini disebut dengan seisme. Getaran yang dihasilkan akibat pergeseran kerak bumi itu bisa besar maupun kecil. Besar kecilnya kerusakan di muka bumi disebabkan oleh besar kecilnya gempa tersebut. Kemudian ada pengelompokan tentang gempa atau disebut dengan klasifikasi gempa. Proses terjadinya gempa bumi atau dapat bisa diklasifikasikan seperti berikut anak-anak.
yaitu ada gempa bumi tektonik, kemudian ada gempa bumi vulkanik. Yang disebut dengan gempa bumi tektonik itu seperti apa? Gempa bumi tektonik terjadi akibat tumbukan lempeng-lempeng di litosfer kulit bumi oleh tenaga tektonik. Jadi tumbukan ini akan menghasilkan getaran, di mana getaran ini yang merambat sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, kalau itu disebut dengan gempa bumi vulkanik, maka terjadinya diakibatkan karena aktivitas gunung api. Oleh karena itu, gempa ini hanya dapat dirasakan di sekitar gunung api menjelang meletus, pada saat letusan, dan beberapa saat setelah letusan. Klasifikasi gunung berikutnya yaitu tentang gempa runtuhan atau longsoran. Gempa ini terjadi akibat daerah kosong di bawah lahan mengalami runtuh. Getaran yang dihasilkan akibat runtuhnya lahan hanya dirasakan di sekitar daerah yang runtuh. Kemudian menurut bentuk episentrumnya ada dua jenis. Gempa itu menurut episentrumnya ada dua jenis, yaitu satu gempa sentral, yang kedua gempa linear. Gempa sentral episentrumnya berbentuk titik, sedangkan gempa linear episentrumnya berbentuk garis. Kita lihat menurut kedalaman hiposentrumnya ada 3 jenis gempa. Satu yaitu gempa bumi dalam, yang kedua gempa bumi menengah, yang ketiga gempa bumi dangkal. Gempa bumi dalam kedalaman hiposentrumnya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Jadi ketika itu getarannya di dalam bumi itu berkisar lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, maka itu disebut dengan gempa bumi dalam. Yang kedua, gempa bumi menengah, kedalaman hiposentrumnya berada di antara 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan gempa bumi dangkal, kedalaman hiposenternya itu kurang dari 60 km. Gempa bumi menurut jaraknya bisa dibedakan menjadi 3. Satu, gempa sangat jauh. Sangat jauh. Yang kedua, gempa jauh. Yang ketiga, gempa lokal. Gempa sangat jauh, jarak episentrumnya lebih dari 10.000 km. Terus kalau itu jarak gempa jauh, berapa jaraknya? Jarak episentrumnya sekitar 10.000 km. Sedangkan kalau itu disebut dengan jenis gempa lokal, jarak episentrumnya kurang dari 10.000 km. Sedangkan gempa juga bisa dibedakan menurut lokasi gempanya. Di mana letak gempa itu berada? Satu, gempa dataran. Ini terjadi di dataran atau disebut dengan gempa daratan.
jadi tempatnya berada di daratan. Yang kedua, gempa lautan, yaitu episentrumnya itu berada di dasar laut. Gempa di dasar laut juga disebut dengan gempa yang menimbulkan jenis lautan yang bergerak, maka akan menimbulkan tsunami. Kemudian ada cara pengukuran atau pengukuran gempa bumi. Gempa bumi itu diantaranya getaran gempa dari hipocentrum merambat dan menyebar ke seluruh arah. Jadi getaran itu berupa gelombang primer dan gelombang sekunder. Dari episentrumnya juga terjadi perambatan getaran di permukaan bumi dan dalam bentuk gelombang panjang. Kita juga bisa membedakan yaitu gelombang gempa. Gelombang gempa. Gelombang gempa itu bisa dibedakan menjadi 3. 1. Gelombang primer, yaitu merupakan gelombang longitudinal yang merambat di permukaan bumi dengan kecepatan 4-7 km per detik. Yang kedua, gelombang sekunder, berupa gelombang transversal yang merambat di permukaan bumi dengan kecepatan 2-6 km per detik. Yang ketiga, gelombang panjang, yaitu gelombang permukaannya berkecepatan lebih. Kemudian ada gempa juga diukur dengan kekuatannya. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi itu ada beberapa faktor. Kekuatan gempa ini akan menimbulkan beberapa faktor. Faktor kekuatan gempa antara lain ada kekuatan yang terletak pada hiposentrumnya, kekuatan gempa itu sendiri, struktur tanah, dan struktur bangunan. Kekuatan gempa juga disebut dengan magnitud, diukur berdasarkan tingkat kerusakan yang dihasilkan. Ada beberapa skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa, yaitu diantaranya skala itu ada skala Omari, skala Richter, skala Cancani, dan skala Mercalli. Nah, perhatikan pada tabel tentang skala Mercalli dan skala Richter serta gejala akibatnya. Sekarang kita akan mengenal tsunami yang berasal kekuatannya di dalam laut. Ya, tsunami itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak raksasa yang besar yang timbul karena adanya pergeseran di dalam laut akibat gempa bumi. Dalam laut bergeser menimbulkan gempa bumi. Jadi gempa bumi itu contohnya kita pernah terjadi gempa bumi yang dahsyat di Aceh, Sumatera, di Aceh, kemudian di Sumatera Utara. Aceh Sumatera Utara itu berkekuatan 9,3 skala Richter. Tsunami memang identik sekali dengan gempa yang terjadi di dasar laut, jadi bukan di daratan. Tsunami itu berasal dari laut yang meluap
airnya ke daratan. Gelombang ombaknya yang ditimbulkan memiliki kecepatan 600 mil per jam, hampir 1000 km per jam, atau sama dengan kecepatan rata-rata pesawat udara. Jadi sangat cepat untuk bisa meluapkan air itu ke daratan dari laut. Tinggi gelombangnya bisa mencapai 6-14 meter ukurannya kira-kira, tapi bisa mencapai 30 meter. Jadi gelombang tsunami bisa menghantam daratan selama 5-30 menit. Sekarang yang kedua dari proses bentuknya bumi yang berasal dari luar, eksogen, yang disebut eksogen. Apa itu eksogen, anak-anak? Eksogen itu sebuah tenaga yang berasal dari luar bumi yang berpengaruh terhadap permukaan bumi. Tenaga eksogen dapat menyebabkan relief permukaan bumi berubah, dan proses permukaan bumi dapat berlangsung secara mekanis, biologis, maupun secara kimiawi. Jadi proses terbentuknya permukaan bumi itu atau proses perubahan bumi itu bisa secara satu mekanis, yang kedua bisa dari biologis, yang ketiga secara kimiawi. Di mana tenaga eksogen ini menyebabkan terjadinya pelapukan erosi gerak massa batuan. Jadi tenaga eksogen ini bisa menyebabkan sebuah pelapukan. Yang kedua erosi, yang ketiga gerak massa batuan, dan sedimentasi yang bersifat merusak bentuk permukaan bumi. Yang kedua pelapukan. Endogen itu akan membentuk satu pelapukan. Apa itu pelapukan? Pelapukan merupakan proses hancurnya batuan dari yang besar menjadi batuan yang kecil. Terjadinya pelapukan disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya satu, faktor batuan. Yang kedua, faktor iklim. Yang ketiga, faktor topografi. Dan yang keempat, faktor vegetasi. Menurut prosesnya, pelapukan dibedakan atas dua, yaitu menurut proses terjadinya pelapukan itu bisa dibedakan atas pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis. Yang dimaksud dengan pelapukan mekanik, ketika terkena sinar matahari, volume batuan mengembang. Ketika terkena air hujan atau penurunan suhu di malam hari, volume batuan mengecil. Hal ini jika berlangsung terus-menerus, batuan akan retak-retak dan lepas sehingga selapis demi selapis akan runtuh. Akhirnya batuan tersebut menjadi hancur. Peristiwa hancur dan terlepasnya material dari batuan induk tanpa mengalami perubahan unsur kimia yang dikandung inilah yang disebut dengan pelapukan mekanik atau pelapukan fisik. Kemudian bagaimana terjadinya sebuah pelapukan itu kimiawi? Pada pelapukan kimiawi ini, peristiwa hancur dan terlepasnya material dari batuan induk disertai perubahan unsur kimia.
di mana unsur kimia itu terjadi ketika unsur mineral batuan bereaksi dengan unsur kimia yang berasal dari luar, misalnya dengan oksigen atau air. Jadi ada campuran dari unsur kimia luar. Pelapukan ini sering terjadi di daerah tropik dengan batuan kapurnya. Contoh dari pelapukan kimiawi yaitu pelapukan di stalaktit dan stalagmit. Pelapukan biologi atau disebut juga pelapukan organik. Pelapukan biologi atau pelapukan organik ini merupakan peristiwa yang hancur dan terlepasnya materialnya dari batuan induk yang disebabkan oleh kegiatan makhluk hidup. Siapa makhluk hidup itu? Di antaranya ada vegetasi, ada hewan, dan ada manusia. Biasanya pelapukan biologi ini bisa diikuti oleh pelapukan kimiawi. Gempa juga akan menimbulkan erosi. Batuan yang telah lapuk secara berangsur-angsur itu akan dikikis dan dipindah ke tempat lain oleh tenaga eksogen, sehingga proses pengikisan dan pengangkutan material dari lapukan itu disebut erosi. Berdasarkan bentuknya, erosi bisa dibagi menjadi beberapa, di antaranya ada erosi percik, erosi permukaan, erosi alur, kemudian yang keempat ada erosi parit, dan yang kelima ada erosi tebing. Contoh diantaranya yaitu ada erosi. Di sini kita akan lihat contoh tentang erosi air. Apa itu erosi air, anak-anak? Dan bagaimana penyebabnya? Erosi air itu disebabkan oleh aliran air, yaitu air permukaan yang berasal dari air hujan, yang menghanyutkan partikel-partikel tanah dan hancurnya batuan. Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi kekuatan erosi air itu? Nah, faktor yang mempengaruhi kekuatan erosi air diantaranya ada volume air sebagai tenaga utama dalam proses erosi. Yang kedua ada didukung karena kemiringan, yaitu makin curam lerengnya, makin besar erosinya. 3. Keadaan vegetasi, yaitu makin lebat vegetasinya, makin kecil erosinya. Ada beberapa bentuk erosi air, contohnya diantaranya adalah erosi tebing, erosi air terjun, dan erosi gelombang laut. Ada erosi yang disebabkan karena angin. Erosi ini bisa terjadi di gurun pasir dan di daerah kering, di mana ada deflasi yang merupakan proses erosi yang disebabkan oleh angin. Jadi angin dengan kecepatan tinggi itu bisa mengikis batuan dan membawanya ke daerah yang kecepatannya anginnya rendah. Kemudian ada jenis erosi gletser, di mana gletser itu adalah sebuah salju yang meluncur mengikuti lereng-lereng bukit. Akselerasinya merupakan proses erosi yang disebabkan gletser. Di daerah yang salju, misalnya sewaktu salju turun, butiran salju bersatu dengan tanah dan menyusup
melalui pori-pori tanah. Ketika panas, salju mencair dan mengalir dengan membawa material hasil erosi. Ini sebuah gletser. Jadi adanya penumpukan salju, kemudian kena panas dan bisa membawa, ketika kena panas bisa membawa material hasil erosi. Yang ketiga yaitu gerak massa batuan. Batuan yang berada di permukaan bumi dapat berpindah secara massal, ya. Jadi batuan yang berada di permukaan bumi itu bisa berpindah secara massal dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Perpindahan itu disebabkan oleh apa? Yaitu perpindahan itu dipengaruhi oleh gravitasi, di mana perpindahan massa batuan itu disebabkan oleh kemiringan lereng, kemudian kandungan air, dan jenis batuan. Jadi perpindahan batuan secara massal itu juga disebut dengan mass wasting. Contohnya gerak massa batuan apa? Yaitu contoh gerak massa batuan bisa berupa tanah ambles dan longsor. Gempa juga akan menimbulkan sebuah batuan yang disebut dengan sedimentasi. Jadi sedimentasi juga merupakan kelanjutan dari proses erosi. Yang dimaksud dengan sedimentasi adalah pengendapan material hasil dari erosi air, angin, gelombang laut, dan gletser. Pengendapan dapat ditemui mulai dari pegunungan, kemudian lembah, sungai, kemudian pantai, dasar laut dangkal, sampai pada dasar laut dalam. Berdasarkan tempat pengendapannya, proses sedimentasi dapat dibedakan terdiri dari ada sedimentasi fluvial. Yang kedua, sedimentasi eulis dan sedimentasi pantai. Apa yang disebut dengan sedimentasi fluvial? Sungai merupakan pelaku efektif dalam proses erosi. Jadi dengan demikian sungai dapat merupakan efek proses sedimentasi. Pengendapan materinya diangkut dari sungai dan diendapkan di sepanjang aliran sungai, bisa sampai di danau, bisa sampai di waduk atau melalui muara sungai. Yang ini yang disebut dengan sedimentasi fluvial. Contoh dari sedimentasi fluvial antara lain yaitu bantaran sungai, delta, meander atau aliran sungai yang berkelok-kelok. Adapun sedimentasi yang berada di danau disebut dengan sedimen lacustrin. Kemudian ada sedimentasi yang disebabkan oleh air laut. Sedimentasi yang disebabkan oleh air laut atau sedimentasi yang disebut dengan sedimentasi marin itu terjadi oleh adanya abrasi pantai yang kemudian diendapkan kembali di seputar pantai. Pantai diendapkan kembali di seputar pantai. Bentuk dari sedimentasi laut antara lain ada, ini bisa berbentuk sedimentasi yang mudah ditemui di pesisir dan
bukit pasir. Jadi laut itu contohnya di daerah pesisir dan di bukit pasir. Contoh sedimentasi oleh air laut. Kemudian sedimentasi yang disebabkan oleh angin. Anak-anak pasti tahu dan pernah merasakan diterpa debu yang berterbangan di lapangan, mungkin di halaman. Nah, salah satu contohnya yaitu peranan angin dalam memindahkan materi alam di gurun. Bukan hanya debu, juga bisa berupa, jadi debu itu bisa terbawa oleh angin, pasir juga bisa terbawa oleh angin. Jadi antara pasir dan debu yang dibawa oleh angin ini akan membentuk bukit-bukit pasir atau disebut dengan sand dunes. Endapan oleh angin ini kemudian disebut dengan sedimentasi eolis. Kemudian sedimentasi yang disebabkan oleh gletser atau sedimentasi gletser, yaitu sebuah gletser yang membawa material dan akan mengendap, dan pengendapannya berupa gundukan batuan yang tertinggal di ujung gletser. Bentuknya bisa berupa moraine, cutlass, esker, dan drumlin. Batuan berikutnya yaitu pada lapisan litosfer, tersusun atas berbagai jenis batuan. Berdasarkan prosesnya, batuan ini terdiri 3 kelompok, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku terbentuk dari magma yang keluar dari dalam bumi dan membeku karena proses pendinginan. Jadi karena proses pendinginan maka akan membentuk sebuah batuan beku. Jika proses terbentuknya terjadi di luar kulit bumi, maka disebut dengan batuan beku luar. Jadi jenis batuan beku ada 3. 1, batuan beku luar. Yang kedua, batuan beku sela atau batuan beku gang, atau batuan beku korok. Yang ketiga, batuan beku dalam atau batuan plutonik. Contoh jadi plutonik yaitu ada granit, diorit, dan grabo. Batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari batuan beku atau zat-zat padat yang mengalami pelapukan dan kemudian diendapkan. Berdasarkan tenaga pengangkutnya, batuan sedimen itu bisa dibedakan menjadi 3. 1, batuan sedimen eolis atau eoris, yaitu batuan sedimen yang terbentuk oleh tenaga angin. Yang 2, batuan sedimen akuatis, terbentuk oleh tenaga air. Yang ketiga, sedimen glasial, yaitu sedimen yang terbentuk oleh tenaga gletser. Glasial membentuk tenaga gletser. Jadi dalam batuan sedimen kadang-kadang terdapat sisa-sisa binatang atau tumbuhan yang telah membatu. Kemudian kita lihat di jenis batuan berikutnya yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf
berasal dari batuan beku dan batuan sedimen yang berubah bentuk. Contohnya batu kapur yang berubah menjadi batu marmer. Jadi bila batuan beku, kemudian batuan sedimen dan batuan metamor ikut terdesak dan masuk ke zona subduksi, batuan tersebut akan melebur dan menjadi magma kembali. Bila magma tersebut kemudian menyusup kembali menuju permukaan bumi, maka akan membentuk batuan beku. Yang ketiga, subketiga, yaitu dampak proses endogen dan eksogen. Tenaga yang berasal dari dalam bumi dan dari luar bumi punya dampak terhadap kehidupan. Kita telah belajar di antaranya berbagai bentuk bumi, tadi bentuk muka bumi anak-anak. Ada keragaman bentuk muka bumi yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang terjadi baik di dalam bumi maupun di luar bumi. Kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang berada di sekitarnya atau yang berada di atas bumi. Kemudian apa saja dampak kegiatan tersebut pada kehidupan di bumi? Nah, dengan adanya proses endogen dan eksogen, itu akan menimbulkan sebuah dampak kegiatan. Di antaranya ada kegiatan yang disebabkan oleh, kalau itu tenaga endogen lebih bersifat membangun, kegiatannya disebabkan oleh tenaga eksogen bersifat negatif, maka tenaga endogen antara lain bisa menyebabkan timbulnya pegunungan. Yang endogen yang dari dalam akan menimbulkan sebuah pegunungan, kemudian dataran tinggi, bantaran sungai, ada delta, ada pantai, dan ada danau, di mana semuanya itu sangat berguna bagi makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian kegiatan yang disebabkan oleh tenaga yang berasal dari luar eksogen, yaitu lebih banyak merugikan makhluk hidup di muka bumi. Dampaknya bersifat negatif, contohnya kerusakan yang ditimbulkan. Di antaranya ada gempa, kemudian ada gunung api, ada banjir, ada tanah longsor, ada pendangkalan sungai, ada perusahaan bangunan. Itu sebuah faktor negatif atau dampak dari tenaga eksogen. Begitu anak-anak kira-kira materi yang guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi kita di bentuk muka bumi. Nanti selanjutnya kalian bisa belajar mengerjakan